Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak dan ayah bunda di rumah, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Tentunya semakin semangat ya, karena kita sudah melewati liburan semester 1. Tiada kata menyerah untuk belajar, walaupun di semester 2 ini kita masih belajar secara daring. Mudah-mudahan anak-anak selalu tekun dan rajin belajar serta semangat dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran di rumah. Anak-anak juga harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Kita jangan lengah karena pandemi itu masih ada di sekitar kita. Selalu ingat pesan ibu atau orang tua kita, selalu jaga jarak, memakai masker, dan rajin cuci tangan. Semoga kita sekeluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan terhindar dari segala macam penyakit. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya kita belajar mereview subtema 2 yang sudah kita pelajari dalam 1 minggu ini. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Doa mulai. Oke, di sini Bu Tias akan menerangkan atau mereview 1 minggu ini kita belajar di subtema 2. Nah, di subtema 2 ini kita sudah belajar apa saja sih? Mari kita bahas yang kita ingat-ingat kembali. Yang pertama, di materi PPKN kita belajar tentang Pancasila sila pertama. Nah, sila pertama itu bunyinya bagaimana coba? Siapa yang masih ingat? Ya, betul sekali. Sila pertama Pancasila itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Dengan lambang, yaitu lambang apa? Iya, lambang bintang ya. Nah, contohnya apa saja sih yang sesuai dengan sila pertama Pancasila? Yang sesuai dengan sila pertama Pancasila, contohnya itu seperti kita berdoa sebelum belajar. Nah, ini sudah mencerminkan sila Pancasila. Intinya, kalau sila pertama itu hubungan kita dengan Tuhan. Nah, contoh lagi, sebelum makan kalian berdoa. Nah, kalian sholat, itu juga termasuk contoh dari pengamalan sila pertama Pancasila. Diingat-ingat, kalau sila pertama Pancasila itu tentang hubungan kita dengan Tuhan. Nah, berikutnya yaitu kita juga belajar sila kedua Pancasila. Apa saja sih sila kedua Pancasila dan bagaimana bunyinya? Coba diingat-ingat, bunyi sila kedua Pancasila itu apa dan bagaimana? Ya, bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, gimana sih kemanusiaan yang adil dan beradab itu? Lambangnya apa sih? Nah, lambangnya itu adalah rantai emas. Nah, rantai emas itu kan saling terkait, jadi saling terhubung. Nah, kira-kira contohnya apa ya kalau sila kedua? Siapa yang tahu? Ayo. Ya, sila kedua itu contohnya membantu ibu mencuci piring, membantu teman yang jatuh dari sepeda, menolong korban bencana alam, memberi sumbangan kepada korban bencana alam. Nah, seperti itu. Contoh sila kedua. Kata kuncinya apa sih kalau sila kedua? Kalau sila kedua itu contohnya itu selalu ada kata menolong, memberi, atau membantu. Itu berarti sila kedua. Jadi diingat-ingat, kata kunci sila kedua itu adalah menolong, memberi, dan membantu. Seperti itu. Kemudian kita juga belajar sila ketiga. Nah, sila ketiga itu bunyinya bagaimana coba? Ya, betul sekali. Sila ketiga itu bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia itu dilambangkan dengan gambar apa coba? Iya, betul, dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin itu kokoh ya. Kokoh. Jadi
Contohnya apa kira-kira? Siapa yang tahu contoh pengamalan sila ketiga? Coba siapa? Ya, contohnya kita bermain dengan adik, kemudian rukun dengan teman, membersihkan kelas bersama-sama, kemudian membersihkan rumah bersama ayah ibu, kemudian apalagi ya, pokoknya kalau sila ketiga itu kata kuncinya adalah bersama sama rukun. Selanjutnya kita belajar bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Indonesia itu kemarin kita sudah belajar puisi. Coba diingat-ingat lagi, puisi itu apa sih? Siapa yang bisa? Ayo, puisi itu apa ya? Apa ya? Ya, betul. Puisi itu adalah kata-kata yang indah. Kumpulan dari kata-kata yang indah itu namanya puisi. Nah, di setiap kata dalam puisi itu memiliki arti. Nah, jika kalian tidak bisa atau kesulitan, artinya apa sih ini? Kok sulit ya? Kok saya belum pernah mendengar ya? Kok saya belum pernah baca ya? Ini apa sih kata ini? Nah, kalian bisa cari di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bu, saya tidak punya kamus. Nah, sekarang kan zamannya sudah canggih. Kalian bisa cari di Google artinya apa di KBBI, atau langsung tanya ke orang tua kalian jika ada kata-kata yang sulit. Nah, dalam membaca puisi itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 3 hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi, yaitu yang pertama artikulasi. Artikulasi itu kejelasan pengucapan kata. Nah, jadi saat kalian membaca puisi itu harus diucapkan dengan dengan jelas. Tidak dihilang-hilangkan atau dibuat-buat, tapi harus jelas sesuai dengan katanya biar maknanya itu tersampaikan seperti itu. Kemudian intonasi. Intonasi itu tinggi rendahnya suara saat membaca puisi. Jadi nggak lempeng-lempeng aja, biar puisinya itu lebih mengena. Yang ketiga adalah ekspresi. Ekspresi itu mimik atau raut wajah kita. Jadi ada puisi yang menggambarkan kesedihan, ada puisi juga yang menggambarkan kebahagiaan. Jadi ekspresi kita atau raut wajah kita saat membaca puisi yang sedih itu juga harus sedih. Nanti membaca puisi sedih wajahnya gembira. Itu kurang benar ya. Yang benar itu kalau puisinya itu isinya sedih, itu biar tersampaikan itu raut wajah kita juga harus ikut yang sedih, sendu seperti itu. Nah, kalau ekspresi kita saat membaca puisi yang bahagia, yang menyenangkan, menggembirakan itu juga harus riang, harus menyampaikan dengan banyak ketawa, tersenyum seperti itu. Selanjutnya kita belajar bahasa Indonesia. Kita kemarin sudah belajar ungkapan minta tolong. Jadi ungkapan minta tolong itu sama dengan minta bantuan. Nah, kalau kita ada kesulitan, kita minta bantuan atau minta tolong. Nah, minta tolong itu harus diucapkan dengan kata-kata yang santun, disertai kata tolong. Untuk apa sih? Nah, diucapkan yang santun itu agar orang yang kita mintai tolong itu mau membantu kita dengan senang hati. Ya, jangan lupa setelah kita minta tolong, kita ditolong atau dibantu, kemudian kita mengucapkan apa? Ya, betul sekali. Kita kalau sudah dibantu, kita mengucapkan terima kasih. Oke, contoh, Bu guru sedang kesulitan membawa buku yang banyak dengan tumpukan yang banyak dari kelas menuju ke kantor. Jadi itu tidak bisa membawa sendiri Bu guru. Jadi Bu guru minta bantuan salah satu dari kalian. Contohnya Mas Fahmi. Mas Fahmi, tolong bantu Bu guru untuk membawa buku ini ke kantor. Nah, jadi kalimat tolong atau ungkapan minta tolong itu harus diucapkan dengan santun dan juga dengan sopan, dengan disertai kata tolong agar yang kita mintai tolong itu mau menolong kita dengan senang hati. Coba kalau kalian minta tolong dengan teriak-teriak, dengan marah-marah,
siapa yang mau membantu kalian, ya kan? Nah, jadi diingat-ingat kalau minta tolong itu harus diucapkan dengan santun. Dan juga kalau sudah ditolong atau sudah dibantu, kita mengucapkan terima kasih. Oke, selanjutnya kita belajar matematika. Nah, di sini kemarin kita sudah belajar mengenai alat ukur baku. Kira-kira apa saja sih alat ukur baku yang sudah kita pelajari kemarin? Ayo diingat-ingat lagi. Contohnya penggaris, meteran pita atau metlin, atau biasa digunakan oleh penjahit, meteran gulung, jangka sorong, itu biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang berbentuk lingkaran seperti itu. Nah, di sini kita akan mengubah satuan ukur panjang. Satuan ukur panjang. Jadi kita mengenal satuan ukur panjang itu ada sentimeter sama meter. Nah, 1 meter itu sama dengan berapa sentimeter kemarin? Iya, betul sekali. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Atau 100 cm itu sama dengan 1 meter. Nah, di sini Bu Tias mau menjelaskan cara mengubah satuan ukur panjang dari meter ke sentimeter atau sebaliknya centimeter ke meter. Berikut ya, diingat-ingat. Mari kita ingat-ingat kembali, kemarin kita sudah belajar bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Kemudian 100 cm itu sama dengan 1 meter. Ingat-ingat ya. Ini bisa dicatat di bukunya masing-masing, di buku tulisnya masing-masing. Kemudian contohnya seperti ini. Bu Tias punya 300 cm. Itu panjangnya sama dengan berapa meter? Nah, karena centimeter ke meter itu dibagi 100. 300 dibagi 100 hasilnya adalah berapa? Nah, lebih mudahnya 100 ini nolnya ada berapa? 1, 2. Nolnya ada 2 kan? Nah, kalau nolnya ada 2 berarti 300-nya ini kita hilangkan 2 angka dari belakang. Karena dibagi berarti dihilangkan 2 angka dari belakang. Karena 100-nya tadi kok 2 angka Bu? Kenapa enggak 3? Iya, karena 100-nya itu nolnya ada 2. Jadi 1, 2. Ini masih angka berapa? Angka 3 ditulis di sini. Sama dengan 3 meter. Bisa ya? Kemudian, kalau Bu Tias punya 5 meter, itu sama dengan berapa sentimeter? Nah, 5 meter itu sama dengan berapa sentimeter? Kita lihat. Ini 1 meter itu sama dengan 100 sentimeter. Nah, jadi dari 1 menjadi 100 itu berarti dikalikan. Berarti caranya gimana? 5 dikali 100 sama dengan titik-titik sentimeter. Kalau dikali itu nolnya ditambah. 100 tadi nolnya ada berapa? 100 tadi nolnya ada 2. 1, 2. Nah, kalau dikali berarti 5-nya ditulis. Kemudian ditambah 2 nol. 1, 2. Bu, kenapa nolnya kok enggak 4, kok 2? Karena 100 ini memiliki 2 nol. Jadi ditulis di sini juga nolnya 2, ditambah 2 nolnya. Bisa ya? Mudah kan? Ya, tuh. Sekarang kalau kalian masih ada yang ditanyakan atau belum mengerti, bisa japri ke bu guru atau bisa tanya langsung ke orang tua kalian. Nah, selanjutnya kita belajar konversi satuan panjang.
Nah, konversi satuan panjang atau alat ukur baku itu hasilnya sama sebenarnya. Semua itu hasilnya sama, alat ukur baku. Itu yang membedakan adalah satuannya. Ada satuan sentimeter, ada satuannya meter. Nah, itu tergantung kita yang menggunakan sih sebenarnya ya. Nah, kemudian kita dapat mengubah ukuran dari sentimeter ke meter seperti yang tadi sudah Bu Tias jelaskan. Nah, sekarang ada contoh lain cara mengkonversinya. Seperti ini. Bu Tias punya 250 cm. Itu sama dengan berapa meter sih? Kira-kira sama dengan berapa meter? 250 itu. Nah, kita breakdown ke bawah. 250 itu berarti 200 cm ditambah 50 cm. Jadi kita pecah. Yang ratusan dipecah dengan ratusan, puluhan dipecah dengan puluhan. 250 berarti 200 ditambah 50. 200 cm ditambah 50 cm. Paham? Oke. Nah, ini tadi dijadikan meter karena ini mintanya jadikan meter. Sentimeter itu dijadikan meter. Tadi dihilangkan nolnya 2. Ya kan? Kalau sentimeter ke meter dihilangkan nolnya 2. Atau dihilangkan 2 angka dari belakang. Berarti 1, 2. Tinggal angka 2. Berarti ini 2 meter ditambah 50 cm. Jadi menulisnya gimana? 2 meter lebih 50 cm. Bisa? 2 meter lebih ini. Lebih 50 cm. Atau bisa juga ditulis seperti ini. 50 meter. Atau bisa ditulis seperti ini, 2,50 meter. Artinya sama. 2 lebih 50 cm. Lah Bu, ini kok satuannya meter? Iya, karena mintanya meter. Jadi 2 meter lebih 50 cm. Seperti itu. Bu, masih kurang jelas? Oke, kalau masih kurang jelas kita Bu Tias kasih contoh lagi. Bu Tias punya contoh 3 meter lebih 20 cm. Ini dijadikan sentimeter. Nah, gimana nih caranya nih? Nah, berarti 3 meter ini dijadikan sentimeter. Jadikan sentimeter ya. 3 meter dijadikan sentimeter tadi itu turun 2, berarti itu dikali 100. Berarti 3 ditambah, saya ulangi. Nah, Bu Tias punya 3 meter lebih 20 cm. Ini dijadikan sentimeter semua. Semua ini dijadikan sentimeter. Coba caranya gimana? Ayo kita belajar bersama. 3 meter ini dijadikan sentimeter dulu. 3 meter dijadikan sentimeter, itu dikalikan 100. 100 itu nolnya ada 2. Berarti langsung saja kita tulis 3, kemudian kita tambah 2 nol di belakangnya. Nah, 300 cm ditambah 20 cm yang ini. Ini tetap 20 karena ini satuannya sudah sama. Ini cm, ini cm. Ini cm, ini mintanya cm. Jadi satuannya sudah sama. Nah, ditulis 20 cm. Sama dengan berapa cm? Nah, ya ini 300 ditambah 20.
Kalau nggak bisa gimana? Disusun ke bawah. 300 tambah 20. Ayo susun ke bawahnya. Masih bisa apa enggak? 0 tambah 0 hasilnya 0. 0 tambah 2 hasilnya 0. 2 hasilnya 2. Kemudian 3-nya turun. Berarti di sini ditulis 320 cm. Seperti itu. Kalau masih belum jelas bisa tanya ke bu guru atau tanya ke orang tua kalian atau baca buku LKS halaman 38 ya. Nah, contoh lagi, Bu Tias punya angka 52 cm itu sama dengan titik-titik meter. Nah, 52 cm itu sama dengan berapa meter? Seperti itu. Caranya gimana? Nah, centimeter ke meter itu dibagi 100. Diingat-ingat ya, dibagi 100. Berarti 52 dibagi 100. Itu sama dengan titik-titik meter. Caranya bagaimana? Nah, 52 ditulis 100 itu nolnya ada berapa? 100 itu nolnya ada 2 kan? 1, 2. Nah, di sini juga gitu, dihitung dari belakang. 1, 2. Nah, kemudian dikasih 0 di sini. Karena kalau dibagi kan dihilangkan 2 angka dari belakang karena 100 itu nolnya 2. Jadi kan ini dicoret gini 1, 2. Nah, karena habis ini dikasih 0, di belakang. Jadi hasilnya 0,52 meter. Contoh lagi, Bu Tias punya 13 cm dijadikan berapa meter? Nah, itu dibagi 13 dibagi 100. Seperti tadi ditulis 13 itu 100 kan nolnya 2, berarti 2 angka dari belakang itu dihilangkan 1, 2. Karena sudah tidak ada lagi, ini dikasih 0, hasilnya berapa? 0,13 meter. Udah kan? Kemudian Bu Tias punya contoh lagi. Bu Tias punya pensil panjangnya 7 cm. Itu sama dengan berapa meter ya? Sama caranya, 7 dibagi 100. Nah, 7-nya itu ditulis dulu. 100 kan tetap nolnya tetap 2. Jadi 1, 2. Nah, Bu, yang ini mana? Angkanya kan tidak ada kok dicoret. Nah, itu kalau tidak ada itu dikasih 0. Dikasih 0 lagi. Seperti ini. Jadi hasilnya 0,07 meter. Seperti itu ya. Selanjutnya kita belajar SPDP. Di sini kita mengenal karya seni 3 dimensi. Nah, kalau Bu, ada sih yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Bedanya apa sih? Nah, kita bahas di sini ya. Kalau karya seni 3 dimensi itu karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Dia bisa dilihat dari berbagai sisi atau sudut. Nah, contohnya ini Bu Tias bawa patung. Ini patung Monas. Ini bisa kita lihat dari berbagai sudut. Ya. Ini contohnya karya 3 dimensi dan masih banyak lagi lainnya. Coba kalian ingat-ingat apa saja sih contohnya karya 3 dimensi itu? Ya, vas bunga, patung juga bisa. Kemudian apa ya? Guci, itu dan lain sebagainya, masih banyak. Nah, karya 3 dimensi itu bisa dibuat dari bahan alam, juga bisa dibuat dari bahan buatan. Nah, kalau dari bahan alam itu contohnya dari tanah liat. Nah, seperti patung ini tadi, ini juga terbuat dari tanah liat.
Bu, caranya gimana sih kalau kita membuat patung atau vas dari tanah liat? Nah, kalian bisa baca buku kalian di LKS halaman 39 atau di buku paket halaman 88 ya, seperti itu. Nanti Bu Tias tampilkan di layar sini cara membuat vas dari tanah liat. Nah, setelah dibuat dari bahan alam atau bahan buatan, agar lebih cantik, agar lebih menarik karya kita, itu kita bisa menghiasnya. Juga bisa dari bahan alam, juga bisa dari bahan buatan. Kalau dari bahan buatan, contohnya apa saja sih? Iya, dari kain flanel, dari manik-manik, atau dari plastik, bungkus-bungkus bekas makanan itu kita bisa menghiasnya pakai itu. Kalau dari bahan alam, apa saja coba? Dari bahan alam kita bisa pakai biji-bijian, bisa pakai daun kering, bisa juga pakai kerang ya. Nah, di SPDP di subtema 2 ini kita belajar karya 3 dimensi, yaitu karya yang memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi, dan dapat dilihat dari berbagai sisi atau sudut. Nah, selain kita belajar membuat vas dari tanah liat dan karya 3 dimensi itu, kita juga belajar membuat karya lain dari bahan alam, yaitu kita bisa memakai daun kelapa. Nah, daun kelapa itu dianyam sehingga menjadi ketupat. Nah, seperti itu. Ada juga dianyam bisa menjadi keranjang juga ada, dianyam menjadi tas juga ada. Bu, apa harus daun kelapa? Tidak, ada juga yang dari enceng gondok seperti itu. Banyak bahan alam yang bisa kita anyam dan menjadi kerajinan. Nah, jika kalian ingin melihat cara membuat ketupat atau anyaman dari daun kelapa, kalian bisa membuka buku kalian di halaman 90 di buku paket atau di halaman 41 di buku LKS ya. Atau nanti Bu Tias tampilkan di sini. Bisa dipelajari sendiri atau dipraktekkan bersama orang tua di rumah. Oke, berikut review subtema 2 hari ini. Kalian bisa pelajari di rumah. Kalian bisa catat hal-hal yang penting dan foto hasil catatan kalian, kirim ke WA Bu Guru masing-masing. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.